Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Banser Ansor, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini nyuwun sewu, Banser duduk aja nggak apa-apa. Duduk aja mas, nggak apa-apa. Monggo Banser saya aturi duduk saja. Gak apa-apa mas, duduk. Tolong duduk saja, karena mereka yang di belakang datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Insya Allah yang duduk di bawah tanpa tikar pulang saya doakan little body, silite gatel kelebon wedi. Bapak Ibu bisa dimulai. Beli pepaya dapatnya duku. Hei arek-arek Surabaya, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini atas izin Satgas dan pihak-pihak terkait, kita semuanya bisa hadir dalam acara. Loh kok rauno? Napa nih? Oh, di belakang juga ada orang. Niki mulai pengajian saking Ambengan kulo tengeng. Malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat keberkahan. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita hari ini hidup di satu masa di mana kita dituntut untuk lebih cepat beradaptasi. Karena memang kondisi yang belum bisa normal seperti sebelumnya. Kondisi-kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Walaupun di dalamnya kadang-kadang banyak keanehan yang kita tidak paham. Contoh, muncul COVID yang pertama, generasinya namanya Alpha. Cobi mangeling-eling, COVID pertama itu varian pertama namanya Alpha. Begitu muncul varian Alpha,
ditandai dengan langkanya masker. Golek masker angele ora umum waktu itu, betul? Alfa hilang, muncul varian berikutnya, Delta, ditandai dengan langkanya oksigen. Betul? Delta hilang, muncul varian berikutnya, Omikron, ditandai dengan langkanya minyak goreng. Walaupun saya juga nggak habis pikir, kalau Alfa langka masker, nalar. Delta langka oksigen, nalar. Lah Omikron langka minyak goreng. Hubungannya Omikron karo minyak goreng niku nopo? Ini belum selesai, muncul di media akan ada perkawinan antara Delta dengan Omikron. Saya ditanya sama media televisi di Jakarta, disuruh ngasih komentar. Apa pendapat Gus Miftah tentang perkawinan Delta dan Omikron? Saya jawab, kita doakan mudah-mudahan sakinah. Tapi alhamdulillah atas kesabaran kita, atas disiplin kita menggunakan masker, hari ini kemudian pemerintah melalui Kementerian Maritim mengumumkan bahwa insya Allah Indonesia akan segera kembali normal. Amin. Tapi tentunya tetap prokes kita taati. Tetap yang belum vaksin, ayo vaksin. Betul? Gak usah dimakan dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Saya ingat betul, ada COVID, semuanya teriak minta vaksin. Ada vaksin, semuanya teriak minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul, datang degan. Wayai, wayai. Niku ketua panitia nih. Oh, pantesan rupanya kayak kotak infak nggih. Mriki ketua panitia mriki. Jenengan lah ada-ada mulih kula ora disangoni. Muncul COVID, minta vaksin. Vaksin dapat, minta sertifikasi halal. Pemerintah tanggung jawab. Sertifikasi halal dapat, minta lagi. Presiden disuntik pertama kali. Presiden mau minta disiarkan langsung di televisi. Disiarkan langsung masih cerewet, katanya diedit. Tapi lucunya nyuwun sewu, begitu dum-dum sembako COVID, kabeh antri dhisik dhewe. Makanya kadang-kadang saya heran dengan rakyat Indonesia. Bantuan sembako untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Bantuan sembako untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya kemarin di Lampung Muktamar saya ketemu Pak Jokowi, saya bilang, mbok sekali-kali Presiden bikin bantuan untuk orang gila. Jajal wong ambengan ngaku edan napa ora. Maka disinilah kemudian di tengah-tengah ketidakpastian dan belum normalnya bangsa ini, Allah menghadirkan satu momentum namanya Isra Mi'raj. Kita akan belajar optimisme dari Isra Mi'raj. Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi Yunus pernah dimakan ikan. Begitu masuk perut ikan, dia tidak galau, dikasih optimisme oleh Allah. Dia di dalam perut ikan tidak kegelapan, bahkan seolah-olah seperti iktikaf di dalam masjid sambil berzikir. Dan akhirnya apa yang terjadi? Atas optimismenya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, selamat. Wis dibadok iwak, selamat. Bahasa yang paling kasar nopo? Luweh kasar nguntal nopo badok? Nguntal. Bahasa makan itu dalam bahasa Jawa minimal ada 10. Urung-urung nyekek cangkemmu sabar. Dahar, nedi, mangan, madang, maem,
nguntal, mbadok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor. Sin apa mana? Ngakang, ngakan, Madura. Aku bahasa Madura isone mung siji, patek celeng. Artinya apa? Asu ireng. Kok kamu mancing-mancing sih? Nabi Yunus selamat. Kenapa? Karena adanya optimisme bahwa ketika dia dikasih masalah oleh Allah, dia tahu masalah itu dari Allah dan dia tahu solusi itu hanya datangnya dari Allah. Lagi contoh yang lain. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Logikanya orang terbakar, dibakar api pasti terbakar. Tetapi apa? Ada kepasrahan Nabi Ibrahim kepada Allah. Saya dibakar karena melaksanakan perintah Allah. Dan yang menyelamatkan saya Allah. Maka kemudian ada firman yang mengatakan, Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar, rasanya tidak panas, justru dingin. Selamat. Kenapa? Karena di dalam hati Ibrahim ada Allah. Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Diterima perintah itu menggunakan hati, tidak menggunakan akal. Ibrahim hanya meyakini, ini perintah Allah. Gak mungkin ada aniaya dari Allah. Gak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Ketika Nabi Ibrahim pasrah dan tawakal, dipotong leher Ismail, Allah menggantikannya dengan seekor domba. Optimisme dari Ibrahim. Nabi Muhammad diperintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau pakai logika berat, kenapa? Nabi Muhammad lahir di Mekah, keluarganya semuanya di Mekah, sahabatnya di Mekah. Tetapi Muhammad meyakini, kalau ini perintah Allah, pasti ada kebaikan. Akhirnya Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Dan ternyata Nabi Muhammad dikejutkan dengan kota Madinah, kota yang paling menyenangkan. Makanya hari ini ada survei, kota yang paling menyenangkan di dunia nomor 1 adalah kota Madinah. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan bisa ziarah Makkah Madinah. Lamun ngamin tok yakin orang mangkat. Tapi nggak apa-apa. Di Madura itu kita punya wali namanya Sayyahun Al-Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Ada orang kaya, Pak. Ada orang kaya. Kiai Ahmad Khalil bilang, "Mbok kamu berangkat haji." Si kaya bilang, "Pak Kiai, saya masih sibuk. Insya Allah lain waktu." Dan takdir Allah, orang kaya ini sampai mati nggak bisa haji. Kenapa? Karena diperintah Mbah Ahmad Khalil, dia mengatakan lain waktu. Sampai mati nggak bisa haji. Tapi sebaliknya, ada orang miskin. Mbah Ahmad Khalil bilang, "Kamu saya doakan naik haji." Si miskin mengaminkan sampai jidatnya natap mester, natap lantai. Amin Mbah Kiai sebanyak 3 kali. Amin Mbah Kiai dier. Amin Mbah Kiai dier. Amin Mbah Kiai dier. Subhanallah. Si miskin ini bisa berangkat haji 3 kali. Makanya kalau Anda ingin berangkat haji, saya doakan silakan batu jeder gini dier. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji. Amin. Madinah menyenangkan. Dan yang paling spektakuler adalah ketika Nabi Musa diperintahkan untuk perang melawan Fir'aun. Kalau pakai logika nggak berani. Nabi Musa itu anak angkat. Fir'aun bapak angkat. Nabi Musa anaknya suruh melawan bapaknya yang mengaku raja, bahkan mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu ngaku Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun itu semuanya dikasih sama Allah. Seneng terus, ratau susah. Duit terus, ratau duwe utang. Makanya kalau ada orang ambengan, kadang-kadang duwe duit, kadang-kadang duwe utang, lumrah. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah, lumrah. Saya malah curiga kalau ada warga ambengan, seneng terus, ratau susah. Jangan-jangan cucunya Fir'aun. Fir'aun itu Bapak Ibu, kalau makan sambel, yang mules bukan perutnya, sambelnya. Kudanan sing pilek ora irunge udane. Fir'aun itu nggak pernah selilitan. Sekali dia selilitan, Allah ngutus malaikat untuk dandani untune Fir'aun. Malaikat tanya, "Gusti, napa kok kula kedan dandani untune Fir'aun?"
Dijawab sama Allah, dandanono sing apik, mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan. Itu Fir'aun. Nabi Musa sebagai anak, kamu perang. Kalau pakai logika nggak berani, Pak. Nabi Musa ini diangkat anak oleh Fir'aun gara-gara bayinya ditemukan istrinya Fir'aun di sungai. Dia matur sama Fir'aun, tolong Fir'aun, bayi ini jangan kamu bunuh. Karena waktu itu undang-undangnya semua bayi laki-laki harus dibunuh. Karena Fir'aun ketakutan bayi laki-laki akan menjadi pesaingnya Fir'aun. Tapi istrinya mengatakan apa? Tolong yang ini jangan dibunuh. Kenapa? Karena dia tidak kita cari justru datang. Saat itu Fir'aun mengatakan, oke, ini tidak saya bunuh. Maka catatan sejarah membuktikan gara-gara Fir'aun manut sama istrinya, sejak saat itulah laki-laki semuanya takut dengan istri. Walaupun Pak Kapolsek galak di kantor, di rumah ketemu istri, kik. Gak ada suami yang gak takut istri. Karena rata-rata walinya Allah itu istrinya galak. Maka kalau orang Surabaya punya istri galak, insya Allah dua kemungkinan. Satu, tanda Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Nomor dua, tanda-tanda stroke. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu adalah penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nabi Musa perang. Akhirnya apa? Lari. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Orang belakang. Kayak mesti rondo kayak. Hujan. Mudah-mudahan hujan berkah, amin. Pertanyaan saya, Musa melawan Fir'aun menang apa kalah? Salah, kalah. Buktinya apa? Musa lari kok. Kalau menang ngapain lari? Dia lari, ketemu sungai, ketemu lautan, pilihannya dua, kembali dihajar Fir'aun, lari masuk lautan. Tetapi apa yang membedakan antara Fir'aun dan Musa ketika berhadapan-hadapan? Bedanya satu. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Dan akhirnya siapa yang dimenangkan? Musa. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Allah. Maka ketika saya pengajian di lokalisasi, termasuk dulu saya sampaikan di almarhum Doli, saya sudah matur sama Bu Khofifah, saya minta nama Doli itu diganti menjadi Alfa Doli. Jadi kalau Alfa Doli itu artinya keutamaan. Kalau Doli itu kan persepsinya jelek, ngodol-ngodol. Ngomong apa? Ngodol-ngodol ekonomi kok. Saru. Masa pengajian ngomong peli? Enggak oleh. Saya mencontohkan omongannya ketua panitia. Maka saya bilang sama Pak Wali Kota, Pak Wali mbok diganti namanya Al-Fadholi. Supaya apa? Ada keutamaan di tempat itu. Dulu ketika saya ngaji di Doli, ngaji di Sarkem, ngaji di Sunan Kuning, ngaji di Bendungan, macam-macam. Saya bilang, saya pernah hadir ke satu acara lelang batu akik. Jangan lihat akik saya, mahal. Malah pamer, copot izin aku. Malah muga-muga lali. Tangguh meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan akik. Pakai lagi. Tapi nggak apa-apa kalau nggak dikasih amplop, bisa dilaporkan ke polisi. Karena melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Sudah dikasih kok Gus, tapi isinya cuma sedikit, pasalnya beda, 352, perbuatan tidak menyenangkan. Ketika saya hadir di pameran akik, Bapak Ibu, ada batu akik, bacan. Waktu itu terkenalnya bacan. Batu akik di dalamnya ada kalimat Allah, ada tulisan Allah, ada lafaz Allah
di batu itu. Anda tahu lagu berapa? 7 miliar. Anda bayangkan, benda mati yang di dalamnya ada kalimat Allah harganya 7 miliar. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau manusia di dalam hatinya ada Allah? Berapa nilainya? Tak terhingga. Oh, di belakang. Di info masih. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, disinilah kemudian pentingnya memahami agama dengan menggunakan hati, tidak hanya dengan menggunakan otak, pikiran, dan logika. Hari ini banyak orang yang blunder, mempunyai persoalan hidup. Kenapa? Karena segala sesuatunya hanya menggunakan akal dan pikiran, tidak menggunakan hati. Maka kenapa kemudian dikatakan qalbun mukmin baitullah, hatinya orang mukmin adalah rumahnya Allah. Maka kalau saya dengan anak-anak ahli maksiat saya katakan, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Cukup bodimu yang bermaksiat, tetapi jangan sampai kamu kehilangan Allah dari dalam hatimu. Maka alasan itulah dulu pertama kali saya dapat julukan di Doli apa? Gus Miftah, presiden para pendosa. Sampai hari ini. Makanya jangan kaget sekarang kalau banyak bis, truk, ada gambarnya Gus Miftah di bokongnya dan ada tulisannya presiden para pendosa. Pak Kapolsek, kemarin saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. 1, belangkon saya terjual ketika saya lelang untuk Muktamar NU di Lampung. Laku berapa dan? Saya buat 90.000, laku 900 juta. Belangkon 900 juta. Belangkon 900 juta, apalagi sarungnya? Apalagi isinya? Isinya dilelang matamu gue. Masa isinya sarung dilelang? Emangnya aku cowok apaan? Kamu jangan gemuk-gemuk, bakul gendero tak kandani. Berdasarkan penelitian medis, wong sing wetenge gede, manuke cilik. Toke wetenge gede dibuka sarungnya kaya pentil lah. Menjijikkan. Jadi belangkon ini sebenarnya dulu saya protes budaya. Ketika orang tidak bisa membedakan mana agama, mana budaya. Maka kalau Bapak Ibu Surabaya lihat 2 minggu yang lalu nama Gus Miftah trending di Twitter 2 hari. Gara-gara persoalan wayang. Ada orang mengharamkan wayang, mau membinasakan wayang, saya buat kontra narasi. Saya dibully habis-habisan sama kelompok Wahabi. Di Instagram saya ada komentar 26.700. Semuanya membuli. Tapi saya tidak sakit hati. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa saya baca? Lah kayak ketua panitia posting Instagram sing komentar mong loro anake karo bojone. Nah. Makanya nggak pernah saya baca dan saya nggak ada masalah karena saya membela kepentingan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka yang mencoba mengharamkan, memusnahkan berarti tidak tahu dengan budaya Nusantara. Betul? Islam boleh datang dari Arab, kita ambil agamanya, kita bawa Islamnya, tapi budayanya tidak harus mengalahkan budaya Nusantara. Maka saya bilang, haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Haruskah pohon kelapa diganti dengan korma? Atau gamelan diganti dengan rebana? Tidak harus. Saya bilang, jenggotmu memang panjang tapi belum tua. Wajar kalau kamu tidak tahu akhlak budaya dan tata krama. Masa warisan budaya Nusantara mau diharam-haramkan?
Kalau kita tidak melestarikan, tahu-tahu diakui Malaysia bingung. Contoh reog. Saya tahu betul kenapa reog itu diakui sama Malaysia. Salah satu mbah kita, anaknya Mbah Muhammad Besari Ponorogo, itu punya anak 9. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas, nomor 9 namanya Kiai Zainal Abidin. Kenapa saya tahu? Karena saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo, bin Anom Besari, bin Abdullah Mursad, bin Raden Demang, bin Pangeran Demang, bin Ratu Jekulo, bin Brawijaya Limo. Gus Miftah keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Lah anaknya Muhammad Besari ada yang tinggal di Malaysia namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin tinggal di Malaysia, akhirnya diambil menantu oleh Raja Selangor. Maka kemudian menjadi raja di sana. Sejak saat itulah kemudian reog dibawa ke Malaysia. Tapi artinya apa? Reog itu tetap dari Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Iya Indonesia. Kaget aku dancuk. Kok Gus Miftah kalau ngomong dancuk fasih karena Gus Miftah tahu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Tapi kalau ngomong dancuk jangan pakai Eva, nggak enak. Dangcuk nggak enak. Mendingan pakai kol-kolah dancuk. Aku wis ora pengen misuh mau pancing-pancing kok. Kancane ya dipikir no masih. Kula tak ngopi riyen. Karena kalau ada kopi panas harus segera diminum. Kenapa? Jangan pernah salahkan kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Wis cangkire cilik, sangit. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manis yang kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kembali ke persoalan hati. Pahami agama tidak hanya dengan logika tapi dengan menggunakan hati. Demikian pula dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengedepankan hatinya dibandingkan otaknya. Karena apa? Kalau hati nggak pernah bisa salah, tapi kalau otak bisa salah. Pikiranmu iso salah, tapi hatimu bakal iso salah. Maka malam hari ini kita akan belajar tentang apa? Bagaimana kemudian Kanjeng Nabi melaksanakan perintah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan berbagai cobaan, tapi Allah akhirnya mengangkat derajat Nabi. Maka lakukanlah amalmu dengan istiqomah. Gus, kok namamu istiqomah? Rondo mesti kuwi. Oh, bojone kuwi. Lemune. Tapi ra apa-apa, Nduk. Sekarang cewek gemuk lebih diminati oleh cowok dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, nggak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Lah kowe duwe bojo lemu le mau keloni setengah jam sikilmu kram tak kandhani. Cewek lemu niku ciri-cirine siji, lak foto mesti miring, set. Soalnya apa? Wedi wetenge ketok. Tapi santai saja. Cantik itu dari 3 hal, dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Ya kuwi sing ning kursi ya lemune, ya Allah, sawah kok weteng kabeh to, Kang. Komisi A, DPR. Wetengmu aja gede-gede. 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet ya. Kita akan berbicara tentang keajaiban Isra Mi'raj. Tapi sebelumnya kita selawatan dulu. Mau? Iki kok sone saya suwe saya atas iki. Aja atas-atas sone. Endi tukang sone?
Woi, tukang sound, jangan terlalu keras, gak enak suaranya. Itulah bedanya sound system sama cewek. Apa bedanya? Sound system diragati okeh kita wujute, cewek diragati okeh dipek kancane. Codot, codot. Mudah-mudahan yang jomblo segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ayo, sholawatan. Shollu ala Nabi Muhammad. Coba mic-nya kayak awal tadi loh. Ini terlalu keras ini. Apa diwale? Aku ngeson kowe ngaji ning kene. Le dimbukke titik le sone le. Cek cek cek. Saya doakan menjadi sound terbesar sa RT. Cek cek cek. Kuwi kipas angin aja dipateni. Diuripke masih. Lama-lama cabut tok goblok iki lho. Ora dicabut iku piye lagi? Wis angel. Cek 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 cek. Enggak selawatan, minta lagu baru apa lagu lama? Baru belum jadi. Lagu apa masih? Diinfo masih? Napa? Oh anu, mendung tanpa udan. Jenengan ngerti mendung tanpa udan niku sinonimnya apa? Mendung tanpa udan. Niku bahasa bukan gerimis. Mendung tanpa udan kok gerimis. Mendung tanpa udan niku bahasa lainnya adalah ngaceng tanpa kelon. Nah. Mendung tanpa udan. Cek 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 cek. Satu. Sholawat tibil kulub. Sing nggawa bendera NU tak dongake mlebu surga. Benderane. Kuwi disogok bare kon bayar tak kandhani. Nodong halus. Shallu ala Nabi Muhammad. Cek 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 abot men sone iki. Cek cek cek. Lah iki penak rodaan. Ya maju dikit enggak apa-apa. Acara selanjutnya Mindah Mejo. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah dan perempuan di mana-mana suka yang berdiri. Yo sholawatan, cek cek cek. Maju didik masih. Shallu ala Nabi Muhammad. Nyuwun lagu nopo? Ditinggal Rabi? Ditinggal pas sayang-sayangi? Apa lagune cah kuwi? Kimcil kepolen. Oh foto dulu. Yo sing meriah we, sing meriah. Ditinggal Rabi versi Gus Miftah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bengok sing banter, sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ram bengok mulih meteng. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja safa sonalat likulli halim minal ahwali muktahimin. Kowe ngopo telat? Sonnya mati. Oh mikir mati. Lumrah, anggarane pas-pasan kok. Cek cek cek. Tukang son mati kuwi sone. Sone dandani masih.
Golak sone api tak tambahi dana kenakalane Mas. Cek cek cek. Wes rong. Wes. Yo. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali muqtadiri apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru yo dikepuki hayo rene kendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali muqtadiri. Ayo versi jomblo cek 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 sone modiar cek 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 Masuk masih. tukang son kekrek gulumu lho kowe cek 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 sone bosok masih cek 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 ya baggingnya modar masih cek 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 wah son gila wis dadi rasa mau utak-utik kowe makan ngaji nguyuh ora cewek kok cek 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 ayo versi Banser jomblo atiku rasane lara nyawang kowe rapi karo wong liya nangis getih eloku remo ajur rasaku kowe teka ninggal aku sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtadiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Gila sone koyo ngene tak teruske jebol telak. Padahal ning langit malaikate wis bengok. Ho ah ho. Sesuk aku mlebu surga bocah-bocah hadroh tak ajak. Ning ya kuwi aku ning surga kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Banser melu kan Banser tugasnya survei lokasi
Sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini mlebu, bansere metu meneh. Kalau banser aku cinta. Lah piye lho banser? Mangkat pengajian dhisik dhewe. Ya ora, sangu dhewe. Ning pengajian ora entuk snack dhewe. Ya ta? Kadang-kadang dikeplaki karo komandane. Panitiane lali rokoke, bener apa ora? Tak ewangi bro, tak ewangi. Makanya mbak-mbak kalau menikah, menikahlah dengan banser. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Bojo loro matamu. Kayak Gus Miftah ini loh, istri tetap satu. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Kerungu bojoku modar aku. Tapi istri saya mau kok diajak di poligami. Bunda, boleh nggak Abah poligami? Boleh. Abah boleh. Saya mau dimadu, kata istri saya. Syaratnya asalkan Abah mau diracun matamu. Abot masih. Makanya saya nggak neko-neko. Ingat ya, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wow. Makanya laki-laki harus paham, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah. Wih, ketua panitia rungokno. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Wah, gua gitu. Apa meneh wong wedok jilbabe pink. Ya Allah, wis tua jilbabe pink. Gagak saya pakai ya pink. Moga-moga sing jilbabe pink mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Jadi bar pengajian modar. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kita belajar dari kisah Isra wal Mi'raj ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tadi kan bilang, ketika kita istiqomah, di situ pasti ada berkah. Istiqomah pasti banyak cobaan. Kenapa cobaan kok banyak? Iya, cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Makanya menjalani hidup harus dengan ikhlas. Ikhlas itu cirinya diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Saya sering bilang, ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Maka jadi ketua panitia pengajian, kalau kamu berprestasi jangan minta dipuji. Tapi kalau kamu salah, siap-siap dicaci maki. Rungokno kuping. Buayane kalungan emblem panitia. Lah ning kampung kula, lah emblem ngoten niku biasane korban arep dibelah. Ya ora apa-apa, patuh dengan Satgas Covid. Tetap kudu manut, nggih. Ini menurut Satgas Covid pengajian selesai jam 10. Aku dikandani Satgas Covid toh. Gus, pengajiannya sampai jam 10 mawon. Saat ini pun jam 10 5 menit bonus. Oh, aman. Satgas Covid itu sing ndi? Satgasnya sing ndi? Oh, wis mulai. Oh, Pak Wakil Wali Kota santai aja Pak Wakil. Insya Allah bar niki Surabaya aman. Amin. Amin. Moga-moga Wakil Wali Kotane panjang umur. Jadi wong sak donya mati, Wakil Wali Kotane urip dhewe. Soale kula nagih wali kota, pas kula harlah NO teng PDI niku, wali kotane ngondikan, "Sok Gus ngaji teng Balai Kota Surabaya," dan sampai hari ini belum ada undangan. Onone wakil wali kota orang undang tapi numpang.
Wakil wali kota ini langsung batin, kiai ini dancuk. Aman Pak Wali, aman. Kondusif masih kondusif. Ambengan Batu the best. Wih lho, karo kiai ngeyel wong karo bojone lho. Oh elak wong jilbabe ijo bajune putih wis jas ngomeyelan. Sing jilbabe ireng insyaallah nggih. Luwih parah. Belajar optimisme dari kisah Isra Mi'raj. Saiki ngene lho Le, kanca-kanca banjir tak kandhani. Saya itu di NU membutuhkan orang-orang yang punya keberanian minimal kaya Gus Miftah. Lah diomong alim, Miftah iki belas orang alim. Mbok tenang. Beneran. Tapi persoalannya diri adalah Gusmi Kiai Hamim Jazuli. Muga-muga wong mriki seneng ziarah teng makame Gusmi. Kula dek kapan nika saking hotel ziarah teng makam Ampel. Lah, kula nelpon asisten kula kali ajudan semuanya micek, akhirnya kula mangkat dhewe. Mangkat dhewe. Akhirnya kula mangkat, mlebu kula brukut, nganggo serban tak tuku kira iku ubel-ubel. Ndelalah tasik konangan jamaah. Jadi antara ziarah karo fotone oke fotone. Tobiat. Niku lho Pak Wali bedone kok wong biyen karo wong sakniki. Wong biyen niku ketemu kiai njaluk barokah donga. Sakniki barokah selfie. Apa meneh kiai ini ganteng rambutnya gondrong blangkonan. Wah. Ngopo kacamatane ngopo? Dibuka. Aku buka kacamata rondo pingsan tak kandhani. Kula niku mbiyen nganggo kacamata Pak Wali sejak kula ngaji teng Doli tahun 2000-an. Alasannya bukan apa-apa, supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Wah. Nah, Bapak Ibu, kula matur toh, buah dari konsistensi. Yang dulu blangkon saya ketika pengajian pertama menggunakan blangkon saya dibully. Sekarang ini jadi tren. Kalau dulu mengatakan blangkon ala Jenderal Sudirman, saat ini blangkon ala Gus Miftah, 900 juta. Nomor loro, buah dari konsistensi saya apa? Saya dapat penghargaan dari Leprit yang kedua sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi. 22 tahun saya mendampingi para PSK dan londe. 22 tahun. Cara Surabaya begenggek. Ikhfa Safawi. 22 tahun. Dan yang ketiga saya dapat penghargaan karena konsistensi saya apa? Sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ratusan truk, bokong truknya digambar dilukis gambar Gus Miftah. Tapi yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Kata-katanya, silitmu adalah rezekiku. Jadi Pak Wali dan semuanya, ternyata gambar saya itu diminati di bokong truk itu bukan karena fotonya, tetapi karena kuwut-kuwutnya. Contoh yang paling banyak, saya membela anak-anak ahli maksiat dan para pendosa yang sering diremehkan. Begitu mereka senang dengan saya, bokong truk digambar wajah Gus Miftah, kemudian ada kuwut-kuwutnya. Contoh, ono truk gambar bokongnya Gus Miftah. Apa kuwutnya? Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Gambar Gus Miftah, tulisannya apa? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Yang paling viral apa? Gambarnya Gus Miftah, tulisannya apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Ayo, sapa sing ra duwe dosa? Halah, ketua panitiane halah sokeh banget iki ketok. Nemen. Makanya presiden para pendosa. Lak kelingan biyen ngaji teng Doli, ana bocah wetenge gede buka kaos. Wet, tato, beduk. Ya Allah.
Jadi penggemar saya itu ada tulisan gini, tato beduk. Wih apa le? Tato beduk kiai, lah ngopo kula cinta karo NU. Wih tato beduk, nggih, dudu endi? Ngisore. Kok golek. Tapi yang paling viral adalah quote saya tentang pembelaan terhadap amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika yasinan dibid'ahkan, tahlilan disesat-sesatkan, manakipan katanya neraka haram. Waktu itu saya membuat quote di Masjid Istiqlal, pengajian Isra Mi'raj, pengajian Maulid Nabi bersama Wakil Presiden. Waktu itu saya bilang, dan hari ini paling viral di bokong truk. Gambarnya Gus Miftah, quote-nya apa? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rasah melu. Untung gak ada truk, gambarnya Gus Miftah, quote-nya patek celeng, untung rungono. Kita esok orang Madura gawe. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian berbuah seperti hari ini? Yang tadi saya sampaikan, kenapa Anda harus punya keberanian kayak saya? Mbah Dem Pondok Al-Fadlu wal Fadilah Kendal, beliau mengatakan apa? Miftahkin can orang alim. Tapi ingat, qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Orang kayak saya itu punya sedikit tapi yakin, maka ada manfaatnya. Gusmi mengatakan wong alim kuwi penting tapi orang jamin. Kalau hari ini orang mengatakan alah Miftah orang alim yang gaya, pernyataan saya sederhana. Aku sing ra ngalim wae ana manfaate. Mosok kowe sing ngalim ora ana manfaate. Kan lucu. Betul, Bu? Jangan pernah membanggakan nasabmu. Saya dulu anaknya Mbah ini. Harusnya kamu malu ketika dikatakan anaknya Mbah ini, kamu nggak bisa apa-apa. Jadi begitu. Maka ibu-ibu, harusnya Anda malu kalau foto di depan berdiri tanpa izin. Halah nganggo selfie barang. Iki rondo ngendi iki? Kamu suka sama aku ya? Kan kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir istriku. Allah kemayune. Aku kan gak mungkin sama kamu. Kan kamu udah tua. Ya kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Ganggu ae lo cahku ini. Jadi yang ingin saya sampaikan apa? Semua kita selama mau konsisten dan istiqomah, yakin ada jalan. Idza sadaqal asmu wa duhas sabil. Ketika kita punya niat yang baik, pasti ada jalan. Bahkan saya mengatakan bukan waduhas sabil, tapi waduhas subul. Jamak. Niku artinya apa? Banyak jalan. Lah kula kan mau dalu takoni santri kula, "Bah, jalan ki bahasa Arabe apa? Bisa sabil, bisa torik." Sabil mufrad, jamaknya subul. Pertanyaannya, torik mufrad, tunggal, jamaknya turuk. Loh, kuwi bahasa Arab. Ya kita, torik itu mufrad, kita tunggal, jamaknya turuk. Lah, loh, kuwi bahasa Arab. Jadilah toriki dalan siji turuk piro-piro dalan. Maksudnya apa? Siji dalan uyuh, loro dalan bayi, ngono lho. Loh, kuwi bahasa Arab. Makanya jomblo-jomblo saya bilang segeralah menikah, karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor loro dalan barokah goblok Oh dalan bayi, dalan barokah, dalan bayi gitu.
Lah kuwi hooh. Apa Bu? Ngombe kok kamu pengertian banget sama aku. Iki nom-nomane kaya Marsanda lho iki. Saiki wis tuwa ya markaban. Iki lho Pak Wawali, nyenengke wargane jenengan iki gampang kok. Diundangke Gus Miftah wis seneng kok. Ngono mung numpang. Mangaturke Pak Wawali spesial ya. Pak Wawali, saya besok itu dari tanggal 19 sampai tanggal 25 itu syuting di JTV, sahur bareng Gus Miftah. Itu TV lokal, tapi nyuwun sewu penonton kita tuh sampai Riau, Kalimantan, kula wingi teng Kalimantan Timur. Mbah-mbah, kok jenengan ngerti kula saking pundi? Saking JTV Gus sahur bareng Gus Miftah. Spesial mawon. Kula syuting 30 episode. Pak Wawali kali Pak Wali Kota angsal derek sebagai bintang tamu. Nah, satu kali syuting monggo derek. Tapi yo nyangoni. Mangagendake kali Pak Wali Kota mboten napa-napa. Jam 19 sampai tanggal 25, 30 episode sahur bareng Gus Miftah. Menjang Bu Gubernur nggih nderek jadi bintang tamu. Lah warga sini kalau mau mengajukan ikut syuting di TV boleh mengajukan ke JTV sahur bareng Gus Miftah. Niku gantian 30 episode. Kowe melu ya ora apa-apa. Bancer ya ora apa-apa. Aku apian kok. Tapi lah Wawali ora nambah ya kebangetan. Aku penak kok Mas. Diinfo Mas. Ngombe riyen. Enake mbahmu ngombe kok enake rere. Oh sing ngisor ya ngelak. Nyo HP miskin. Napa? Apa nih? Larutan? Lah aku ngombe apa? Ali-ali. Lah iki pengajian ping 10 ero entuk tuku iki. Pak Wawali ora kuat nganggo iki ya dadakno mok jaluk iki. Mila rasa njaluk, napa Bu? Kacamata. Kowe iki suwe-suwe apa mau jaluk kacamata kon buka, ku suwe-suwe kathok ya kon buka. Resiko dadi wong ganteng iki lho. Nah, konsistensi itu akan membuahkan hasil. Maka dikatakan mayazra yasud, barang siapa menanam pasti mengetam. Kenapa Islam bisa sebesar hari ini? Ini adalah buah konsistensi dari dakwahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diuji apa mboten diuji? Justru Kanjeng Nabi niku ketok sekti mergo akeh musuhe. Mila kaya kula niku nyuwun sewu dimusuhi ya ora apa-apa, malah ketok sektine. Jajal, Pak. Kula niku paling wong NU sing paling sering dibully teng media sosial. 2018 Gus Miftah viral ngaji teng klub malam dan lokalisasi. Wah dibully modar. Teng TV niku wonten kiai ngomong ngeten iki. Miftah itu menjual agama, memalukan. Dakwah kok dilokalisasi bersama orang-orang seksi. Dibully gitu. Waktu itu saya ditanya, gimana tanggapan Gus Miftah? Saya jawab, kalau dakwah saya dilokalisasi, di Doli, di Sarkem, Sunan Kuning dan lain sebagainya dianggap memalukan. Lebih memalukan mana ketika Anda melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya api-apiane termawon lah, ibarat wong salat niku ana imame, ana muadzine, ana khatibe, ana mbah mudine. Gus Miftah posisine napa? Sing ngajeng dadi imam, monggo. Sing ngajeng adzan, monggo. Sing ngajeng khotbah, monggo. Sing mimpin tahlil, monggo. Posisine Miftah teng pundi? Kula tak ngresiki WC mawon. Faktane napa? Jenengan ora bakal iso salat kanthi khusyuk yen WC-ne mambu. Mila jenengan sing imami sing adzan kula tak resik-resik WC ora apa-apa. Sing penting jenengan salate khusyuk.
Jenengan sing rumangsa apik, silakan karo wong apik-apik. Kula tak dandani wong elek-elek mawon. Mila bahasane Habib Lutfi, Miftah kuwi bengkel. Sing jenenge bengkel ya kadang-kadang awake kotor. Contoh, kula ajeng ngaji teng Doli niku Pak awane diampirke teng karaoke teng Surabaya. Gus, bocah-bocah niki meri. Masa mboten kersa ngaji teng mriki? Kula pikir ngaji pas ulang tahun klub malam. Kula dugi, Pak. Ternyata mereka sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Masya Allah. Acara selanjutnya tausiah dari Gus Miftah. Kula munggah panggung dirubung karo mbak-mbak purel. Ya Allah, ndelok ngisor pupu, dhuwur susu, pupu susu. Kula takoni metu, takoni wartawan, dirubung wartawan Surabaya. Gus, gimana lihat kayak gitu? Pengen apa enggak? Ya pengen aku. Terus pripun? Ya ngempet aku. Masa kiai ngacengan, aku yang ngono kok. Aman coy. Jadi nyuwun sewu. Konsistensi. Ayo Anda jadi imam, jadi khutbah. Kula tak ngurusi WC mawon. Viral dibully sampai 3 bulan trending Twitter. Pon, bully mandek. 2019 bully meneh, ada yang mendukung, ada yang membuli. Kapan? 21 Juni 2019 ketika Deddy Corbuzier datang ke pondok saya minta untuk disahadatkan. Saya dibilang provokasi, ngajak-ngajak uang melebu agama Islam. Enggak, saya enggak pernah melakukan itu. Pon, berjalan lancar. 2021 bully meleh gara-gara nopo? Miftah ceramah teng gereja. Kelingan? Bulan poso, trending Twitter seminggu, Pak. Gara-gara kula ceramah di gereja dikatakan Miftah kafir. Kula jawab, rapopo kafir sahadat meneh. Repot amat. Orang yang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali terbakar kekafirannya. Lah mosok kula bengi tahlilan kok diarani kafir. Kuwi berarti dolanmu kurang turumu kurang bengi, kancamu kurang oke, kopimu kurang panas. Lah saniki lah mlebu tempat ibadah orang lain dibilang kafir, berarti orang Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja itu banyak yang kafir gara-gara masuk candi Prambanan, candi Borobudur. Sing paling gampang lho tak kayak contoh. HP kula umpamane nomor niki Telkomsel. Kula mlebu teng omahe Pak Wawali, teng mriku Pak Wawali nganggo Indosat. Kira-kira nomor kula ilang napa mboten sinyale? Ora. Apa meneh iman sing manggone ning jero ati. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara kula ceramah teng gereja, komunikasi kerukunan antar umat beragama saya jaga, saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles untuk berbicara toleransi di Amerika. Pertanyaannya adalah wali kota Los Angeles ngundang Surabaya durung. Sengit aku. Rungokno masih. Jadi Pak Wawali, waduh salah ngundang kiai. Semoga moga-moga wali kota, pemimpin Jawa Timur, insya Allah semuanya selamat, amin. Mandek dibully, dereng setahun dibully meneh, gara-gara wayang jajan. Menungso kok dibully toh. 26.000 komentar semuanya nyerang saya. Habib Lutfi ngendikan, sebenarnya persoalannya bukan nyerang Gus Miftah. Sasarannya bukan Gus Yakut, tetapi kenapa kok orang-orang itu diserang? Karena tujuan akhirnya mereka pengen menghancurkan Nahdlatul Ulama. Tapi selama ada kita nggak mungkin NU hancur, betul? Apa-apa ra entuk tahlil, entuk tahlilan, ra entuk yasin oleh, yasinan ra oleh. Mosok kowe rasa bedokke yasin karo yasinan? Yasin kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge Yasin. Sholawat kuwi durung diwaca, lah wis diwaca jenenge mosok mau gara-garaan ra oleh. Sarung entuk sarungan ra entuk. Ya gondal gandul.
Engko kotang, entuk kotangan, pra entuk ya kewer-kewer. Istiqomah kewer-kewer. Sarung niku urung dinggo, lawis dinggo jenenge sarungan. Niki sarunge gajah duduk, dibuka sarungnya muncul belalene. Nah, kalau kita dimusuhi lumrah-lumrah saja. Makanya jangan pernah sakit hati. Saya sering bilang, kalau ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Santai. Mikiri wong niku kula dibully men kena mental. Sampai beritane napa Pak Wawali? Wikipedia dirubah. Miftah nyerang Khalid Basalamah, kemungkinan agak gila. Saya bilang, aku ora nesu diomongi agak edan. Luwe apik diarani agak edan daripada diarani agak waras. Miftah rada edan, ketua panitia rada waras. Piye jal? Ayo kowe. Lah rada edan berarti waras, rada waras berarti edan. Rodok kita iki, rodok. Ora apa-apa, Bro. Ora apa-apa. Tapi jangan pernah Anda mengatakan, "Ora apa-apa aku dimusuhi." Wong nabi wae dimusuhi. Lah itu tamsilnya kadowen. Soalnya apa? Kalau Kanjeng Nabi dimusuhi jelas, musuhnya jelas salah, Kanjeng Nabi jelas bener. Tapi lah awake dhewe dimusuhi, jangan pernah menyamakan dengan Nabi. Karena kalau kita dimusuhi, bisa jadi musuh kita benar, kita salah, atau sebaliknya kita benar, musuh kita salah. Jadi lanjenengan dimusuhi, jangan dipadake karo Kanjeng Nabi. Tamsile kadowen, cok, kadowen. Aku dibenci rapopo, wong Kanjeng Nabi yo dibenci, kadowen le. Ora iso beda, Pak. Kanjeng Nabi niku ketika masuk ke kota Madinah dimusuhi oleh tokoh Madinah namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay niku nyuwun sewu, namanya Abdullah tapi dia kafir. Kanjeng Nabi dimusuhi orang nesu. Dadi jenengan rasa kaget. Lah ana wong teko anyar luwih kondang tinimbang wong lawas. Niku wong lawase biasane tersinggung. Niku wis kadhiyen. Contone Kanjeng Nabi datang ke Madinah, orang Madinah tersinggung namanya Abdullah bin Ubay. Napa Kanjeng Nabi nesu? Enggak. Bahkan Kanjeng Nabi dibilang sama Abdullah bin Ubay, makanlah, gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Kanjeng Nabi dilokke asu karo Abdullah bin Ubay. Nabi ra nesu. Bahkan Abdullah bin Ubay didoakan mendapatkan hidayah. Apakah dia dapat hidayah? Tidak. Tetapi anaknya Abdullah bin Ubay masuk Islam. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay modar. Anaknya matur karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, bapak kula mati, sing musuhin jenengan mati. Jenengan kersa layat teng bapak kula napa mboten? Oke, saya datang. Coba Kanjeng Nabi melayat kepada orang yang memusuhinya. Begitu nyampe lokasi Abdullah bin Ubay, Kanjeng Nabi anaknya matur, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau memberikan syafaat kepada bapak saya? Kanjeng Nabi ngelakoni jenazah Abdullah bin Ubay dikasih air lidahnya Kanjeng Nabi. Napa? Air lidah Kanjeng Nabi niku iso maringi syafaat. Mila jenengan rasa kaget, lah ana kiai teko nggawa banyu putih kon ndongake. Karena apa? Menurut profesor dari Jepang, air yang didoakan dengan air yang tidak didoakan berbeda. Kanjeng Nabi idune syafaat. Berhenti sampai di situ mboten. Anaknya matur meneh, Kanjeng Nabi angsal mboten kula nyuwun jubahe panjenengan. Tinggi apa le? Tinggi kain kafan bapak kula Abdullah bin Ubay. Jubahnya Kanjeng Nabi dicopot, diaturke kagem kain kafane Abdullah bin Ubay. Mikire anak Abdullah bin Ubay, lah bapake nganggo kain kafan jubahe Kanjeng Nabi, ora bakal takoni karo malaikat, "Wow, jubahe Kanjeng Nabi, Bro." Lah wong Surabaya pengen ra takoni karo malaikat gampang. Kan Surabaya duwe persebaya warnane ijo. Nah, sesuk jenengan mati kain kafan rupane ijo. Ora bakal takoni karo malaikat, soalnya apa? Dikira lemper. Lemper, Cuk. Lah sing rondo-rondo kesuk kain kafane ungu. Kowe bansin lak rabi karo rondo enak lho. Kowe lak rabi karo rondo tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Ada janda di sini? Wah, ini rondo banyak.
Kok kamu kayaknya nafsu banget sama aku? Itulah cara Kanjeng Nabi menghormati musuhnya. Maka kalau hari ini kita dibully sama orang, santai aja leh, didongake mawon. 4 hal Pak Wawali, Pak Kapolsek setiap malam yang saya lakukan. Tulunglah api jenengan contoh. Setiap kali saya mau tidur saya berdoa 4 hal. Yang pertama, ya Allah ya Robbi, ampunilah dosa-dosa saya. Wong jaluk ngapura atas dosanya lumrah. Yang kedua, ya Allah ya Robbi, ampunilah dosa kedua orang tua saya. Biasa, anak ndongake wong tua nih. Nomor 3, ya Allah ya Robbi, ampunilah dosa semua orang yang mencintai saya. Lumrah mendoakan orang yang mencintainya. Yang keempat, saya selalu berdoa, ya Allah ya Robbi, ampunilah dosa semua orang yang membenci saya. Al-Fatihah. Kula niku ora tau duwe lara ati. Bahkan istri saya bilang, jangan-jangan abah itu seperti pohon pisang. Apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Soalnya apa? Kula ora tau lara ati. Dadi dibuli tetep mawon kula jegengges. Kula pikir-pikir bar dibuli pengajiane ra ono pejamaah. Teng Palangkaraya wong puluhan ewu. Teng Kalimantan Tengah wong puluhan ewu. Teng Riau puluhan ribu. Soalnya apa? Kalau Anda lihat postingan di Instagram, coba Anda lihat lebih banyak komentarnya apa like-nya? Like. Pertanyaannya adalah kenapa lebih banyak like daripada komentar? Jawabannya adalah seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi lah jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Merongos we. Salli wa salim da iman. Yo, sing banter. Salli wa salim da iman ala mana wa ali wa ashab bimam qad wahada wal ali Bali mbrebes mili Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salih wa sallim daiman ala hada salih wa sallim daiman ala hada wal Bali
demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim iman ala madad. Sholli wa sallim iman ala madad. wal ali wal ashabi man Qad wahada wal ali wal ashabi. hadronya berhenti jamaah sing batir bareng-bareng Sholli iman Madad. kurang bener Sholli Wa sallim daiman ala madad. Wal ali wal ashabi. bimang Qad wahada wal ali wal ashabi. Man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasa terlalu semangat, bayarmu ora jelas. Tadi nyuwun sewu, membangun optimisme. Kanjeng Nabi dengan segala cobaannya, rintangannya, ujiannya, optimis. Napa bedane wong optimis karo pesimis? Bedanya satu. Orang optimis melihat peluang dalam masalah. Orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Optimis. Kalau saya dikasih kopi, walaupun kopinya sangit, alhamdulillah masih ada kopinya. Jangan pernah Anda mengatakan, wah kopi ini sangit. Bahasa pertama dia optimis, bahasa kedua dia pesimis. Kue banser duwe bojo irunge pesek, alhamdulillah tetap duwe bojo senajan irunge pesek. Masa wah irunge pesek, ra masalah. Wong irunge pesek insyaallah panjang umur. Amin. Napa ambekane ngirit. Betul lah wong mancung cepet mati, ambekane boros. Tolak pilek upile gede-gede. Lah aku paling ra seneng Pak ndelok wong wedok cangkeme kawatan. Santai mawon, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Jangan pernah takut ketika Allah kasih masalah. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Betul? Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan cobaannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Maka ketika Allah memberikan ujian kita kepada kita yang berat, Allah tidak memerintahkan untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Kanjeng Nabi sabar, digawa ning masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tegese apa le? Kowe ndek masalah aja adoh-adoh sangka masjid. Apa kae? Ana copet? Kula wingi pengajian teng Temanggung trauma soalnya. Pengajian sak jam sing kecopetan wong 20. Ana banser nulungi wong pingsan, ya kecopetan. Maka napa? Itulah alasan kenapa Gus Miftah mempopulerkan sholawat hasbi robbi jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha il. Tak kaya paham. Hasbi rabbi jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Malam hari ini siapapun yang punya masalah, go kabeh dibalik ke marang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Ngapa to ke? Anaknya hilang. Kecepet, pengajian kok kecepet gila. Kayaknya iki bansere tuwa men iki gitu. Wah, kayak Pak Tile iki lho. Londo, Rene tak kayak duit, tak kayak duit, tak kayak duit. Sini sir. Iki londo iki. Come on sir. What is your name? Muhammad Abu Sofyan. Come here, come here.
Come on, come on, come on. Sit down please. Sit down please. What is your name? Muhammad Abu Sufyan. Where do you come from? Loh, jadi orang Inggris. Kamu dari mana? Kamu pakai mic, pakai mic. Asli dari Madura. Asli dari Madura. Umurnya berapa? 62. 62. Orang mati-mati loh, iya. Jos. Asli Madura. Dari Banser dari umur berapa? Mikir cedake. 25. Nggak mau pensiun dari Banser. Kenapa cinta dengan Banser? Kenapa cinta dengan Banser? Nggak ada kerjaan. Mau jadi Banser sampai kapan? Sampai mati, Bang. Lu sampai mati. Iya, Bang. Nah, masih punya istri? Punya. Punya istri? Anak istrinya berapa? Satu. Satu. Kenapa Sofyan nggak punya gigi? Kakean mendel. Ah! Boh piro dihitung, kabeh untuk kamu. Ya. Ya. Orang diuntu Ya udah, makasih Sofyan ya. Yang kono minggat. Nah. Wes dikai duit njaluk maning. Patek seneng. Insyaallah Sofyan jos Banser 62 tahun rekor ini. Mudah-mudahan Sofyan panjang umur. Kowe ya korban marane pondokku tak kayak untu. Untu wedhus tenan. Keren. Makasih Sofyan ya, mengabdi untuk Nahdlatul Ulama. Sesuk Sofyan yang surga bareng Mbah Hasim. Mangkat sesuk bar subuh. Sofyan ya amin bae lho. Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Allah yang memberi solusi atas semua masalahku. Maka nanti kita tutup dengan Hasbi Rabbi Jalallah. Mudah-mudahan apapun masalah Indonesia diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin. Wabil khusus Surabaya segera dibebaskan dari Covid. Amin. Maafi qalbi ghairullah. Tidak ada suatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Allah, Allah, Allah. Enteng le. Kowe di masalah apa? Masa depanmu jangan pernah kamu ragukan. Anak-anak kecil, ingat, masa depan seseorang seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Betul? Masa depan seseorang seperti sekumpulan tempe, enggak ada yang tahu. Bermimpilah dalam hidup, tapi jangan hidup dalam mimpi. Rambutnya keren nih. Kaya duk. Apa boleh? Kowe senajan to nakal sing penting aja ninggal salat, betul? Kula wingi ngaji teng lokalisasi terakhir. Saya malu bah kalau malam saya maksiat paginya saya salat. Saya bilang, lebih malu lagi kalau kamu malam maksiat tapi paginya nggak mau salat. Tetaplah salat walaupun kamu maksiat. Betul? Istilahnya STMJ, salatnya terus maksiatnya jalan. Wah. Lawang ambengan ngomong amar ma'ruf nyambi mungkar. Salat maksiat, maksiat, salat maksiat, salat terus. Tugasmu siji, piye carane malaikate mumet ndase. Engko lak hidayahmu teko insyaallah maksiate mandek, salate ajek. Amin Allahumma amin. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Engko diwaca bareng-bareng sing khusuk bare ndonga bareng-bareng sampun setengah gangsal, nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la Hasbi
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah bangsa Indonesia, jadikanlah umat di dalamnya senantiasa menjaga kerukunan, akur, sehingga menjadikan bangsa ini bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tunjukkanlah kepada para pemimpin-pemimpin kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, dan bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami hambamu yang beriman yakin mudah pula bagimu ya Allah untuk menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ambengan Timur matur nuwun, Satgas Covid matur nuwun, Pak Wawali matur nuwun, salam untuk Pak Wali Kota. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.